Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini ya kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Yang sudah chat di 0816658779 ya. Kita akan menjawab seputar masalah budidaya, baik ada pembibitan, pembesaran, kemudian pemasaran dan pengolahan ikan gabus ya. Ya, bagi teman-teman yang mau tanya-tanya nih ya silakan chat ya di nomor saya 0816658779 ya. Dan mohon maaf sekali saya sudah sampaikan bagi teman-teman yang WA-nya atau chatnya belum dibalas ya, mohon maaf kadang bersabar atau mungkin terlambat balasnya ya, karena kadang saya perjalanan keluar kota kemudian posisi nyetir kan 8 jam 7 jam nyetir itu kadang kan kita juga belum bisa buka HP ya, jadi nanti kalau sudah kita istirahat atau kita berhenti baru kita akan membalasnya. Baik, pertanyaan yang pertama ini dari Bapak Gunawan yang ada di Sidoarjo. Mau tanya Pak, ya saya sudah pembesaran ikan gabus selama 4 bulan. Bibit saya dapatkan dari tangkapan alam liar. Apakah bibit tersebut bisa mencapai 500 gram Pak saat dibesarkan, dan butuh waktu berapa lama Pak untuk mencapai berat 500 gram? Mohon pencerahannya Pak. Kalau bibitnya Bapak ambil dari alam ya, sebetulnya dari alam atau dari budidaya sebetulnya semua juga bisa besar ya. Kembali lagi kepada induk ya, induk yang didapat, induk yang bisa kita lihat di alamnya. Misalkan kita ngambil benih nih dari sawah, tapi kita tidak bisa melihat induknya seberapa besar, atau ngambil dari rawa-rawa itu kita ambil, kita tidak melihat induknya, itu bisa gambling juga, bisa untung-untungan juga. Jikalau beruntung kita mendapatkan induknya besar, anak yang kita ambil bisa harapannya besar juga. Tapi kalau kita mengambil anakan di situ kita tidak melihat induknya, kebetulan induknya cuma sebesar ibu jari ini, ya itu kemalangan juga buat kita, karena nanti pada saat kita pelihara itu pertumbuhannya juga lama karena memang induknya kurang ya, masih cukup dini ya, masih belum dewasa. Nah, itu jadi potensi untuk dia bisa mencapai 500 gram itu nanti Pak, melihat induknya yang pada saat kita mengambilnya, dan juga spesies yang Bapak dapat. Jadi kalau di sini ya, di sini itu spesies ikan gabus di alam itu ada beberapa jenis ya, dan di situ memang kalau kita salah mendapatkan anakan itu kita juga bisa menyesal di kemudian hari kalau memang kita tidak hati-hati asal ambil gitu aja dari alam. Nah, jenis yang ada di perairan umum di sini itu ada jenisnya. Kalau kita lihat ada jenis Canastriata. Canastriata itu yang gabus biasa yang bisa besar itu. Kemudian ada juga yang di sini jenisnya kalau orang bilang kotes ya. Kotes di sini tuh kalau bahasa latinnya yang Kanagacua. Kanagacua itu nggak bisa besar ya, nggak bisa besar. Sebesar jempol kaki orang dewasa aja udah cukup lama ya, bisa 3-4 tahun ya, ya cukup lama. Paling besar ini yang paling banyak ya, sebesar ibu jari ya, jempol ya. Itu saja sudah memakan waktu yang lama. Jadi jenis Kanagacua itu. Kemudian ada lagi di sini jenis namanya kutuk benguk ya. Kutuk benguk itu saya belum paham nama latinnya, tapi ikan gabusnya itu sama dengan gabus lokal ini Canastriata, tapi badannya agak-agak hijau. Agak-agak hijau warnanya, agak hijau bagian punggungnya, tidak hitam. Lalu tidak muncul lorek-loreknya, itu tidak ada. Lorek-lorek badannya itu tidak ada. Cuma hijaunya hijau kusam ya, hijau kusam. Bawahnya tetap putih gitu ya. Itu juga tidak bisa besar. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita ingin cari murah saja, mungkin wah beli bibit murah aja Pak ya, dan nawari orang murah-murah. Nah itu kalau kita nggak hati-hati dapat yang seperti itu, ya sudah, kita mengundi keberuntungan saja. Karena banyak yang telepon ke saya, Pak Wandi sudah piara sekian lama, udah 1 tahun kok nggak gede-gede ya Pak. Begitu difotokan ke saya, videokan, wah ini jenisnya lain Pak. Jadi waktu 1 tahun sia-sia begitu saja hanya untuk merawat ikan yang tidak bisa besar.
Ya, itu jadi hati-hati Pak ke depan kalau memang ingin mendapatkan bibit ikan gabus yang berkualitas. Cari bibit di tempat-tempat yang terpercaya, di tempat-tempat yang memang melakukan breeding dengan induk yang betul-betul sudah teruji ya, sudah dewasa minimal. Jadi jangan kita cari murahnya ya. Kalau cari murahnya beruntung seperti saya katakan Bapak nyerok dapat indukan yang besar, ya beruntunglah Bapak itu sudah waktu 1 tahun bisa besar. Tapi kalau asal nyerok kemudian kita nggak melihat kebetulan dapat yang jenis-jenis itu, ya sudah kita memang harus mengikhlaskan ya. Wah sudah 1 tahun sudah kasih makan tetapi nggak bisa gede juga ya. Oke Pak, itu seperti jawaban dari saya. Yang mudah-mudahan yang Bapak dapatkan ini ikannya bisa cepat gede. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Nardi ya, Bapak Nardi yang ada di Blora ya, Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mohon pertanyaannya Pak. Saya sudah melakukan pembesaran ikan gabus di kolam terpal. Tapi kok kolam saya sering sekali penuh dengan lumut Pak ya. Saya dikatakan tiap siang hari banyak lumut yang menggumpal ke permukaan. Apakah ini bisa mengganggu pertumbuhan ikan gabus saya? Dan bagaimana cara mensolusikan agar tidak tumbuh lumut Pak? Ya, terima kasih. Kalau kolam terpal, ya sebetulnya kolam terpal atau kolam semen pun sama ya. Jadi tetap lumut itu berpotensi untuk tumbuh jikalau memang air itu terkena sinar matahari langsung. Hanya saja memang tiap air, kondisi air di tiap daerah, tiap tempat itu berbeda-beda. Ya, kalau tanahnya berupa tanah hitam gitu kan, dari air sumur yang lumpurnya cukup banyak, itu biasanya lumut itu cepat tumbuh kalau dari sini. Kemudian kalau sumurnya itu berpasir, ya kalau di dekat-dekat pesisir itu lumutnya tumbuhnya agak lama ya. Ya, tapi lumut itu juga bisa diantisipasi ya. Jadi kalau nanti pas Bapak sudah nguras kolam, itu bisa dengan cara dibersihkan lumutnya dengan menggunakan kaporit ya. Nah kebetulan kalau ada tumbuh lumut yang di permukaan bisa dengan cara diserok kemudian dibuang ya. Jadi biasanya air itu kalau terkena sinar matahari dari sumbernya bagaimanapun itu tetap nanti akan muncul lumut. Airnya berubah menjadi hijau. Hanya saja bedanya akan ada lumut yang mengapung di permukaan, ada yang di dasar kolam. Ya. Nah yang di dasar itu tidak menjadikan masalah, tapi yang di permukaan itu kadang menutupi permukaan kolam, itu harus diambil, diserok, dibuang ya. Itu biasanya munculnya lumut yang mengapung itu pada waktu siang hari. Pada waktu terik panas dari bawah dia ngumpul di permukaan ya. Kemudian biasanya kalau menjelang malam hari, menjelang dingin itu sumut itu akan turun lagi dasar permukaan, dasar kolam ya. Caranya begitu. Kalau nanti di permukaan ada, itu sebenarnya tidak berbahaya buat kehidupan ikan, tetapi di situ kalau kita ngasih makan itu bisa nangsang di lumut sehingga tidak dimakan oleh ikan gabus ya. Oke Pak, itu ya pertanyaannya, jawaban saya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Mulyono ya. Bapak Mulyono ada di Banjar ya, ada di Banjar. Banjar mana ini? Banjarnegara atau Banjar Patroman? Salam sukses Pak Suwandi. Saya mau tanya, ikan gabus ukuran 500 gram apabila di awalnya sudah diberi makan pelet, kemudian kita ingin merubah menjadi pakan daging, langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar ikan gabus tadi mau makan daging Pak? Karena memang saya rencana mau saya jadikan untuk induk Pak Suwandi. Mohon penjelasannya. Kalau ikan gabus untuk ukuran 500 gram up, di mana awalnya sudah dibesarkan menggunakan pelet, ya saran saya memang ya nggak usah dirubah masalahnya. Karena untuk dia merubah dari pelet ke daging itu kita juga butuh waktu dan butuh pengorbanan. Kadang ikannya menjadi korban ya. Jadi kalau memang mau buat induk itu sebenarnya dari yang makan daging ya. Dari awal, dari kecil sudah diajari makan daging. Walaupun bisa menggunakan induk yang hasil
pembesaran pelet dirubah menjadi daging. Nah, yang perbedaannya kalau induk yang diberi makan pelet dengan yang diberi makan daging dari proses pembuatan awalnya, itu nanti kalau pakannya menggunakan pelet, saat usia dia menginjak 7 bulan, 8 bulan ya sudah mulai dewasa gitu. Yang terjadi adalah ikan itu begitu gemuk ya, gemuk kalau makanannya rutin, dan di bagian perut itu yang muncul itu justru banyak lemak ya. Gajih ya, di perutnya itu kalau gembrut sekali itu dibelah itu di kanan kiri rongga perut itu gajih atau lemak yang tertumpuk di situ cukup banyak sekali. Jadi kalau cepat tuanya itu cepat tua makan menggunakan pelet, menggunakan daging dibanding menggunakan pelet ya. Jadi cepat dewasanya kalau menurut saya itu membuat induk itu cepat dewasanya kalau ikan itu diberi makan daging dibanding diberi makan pelet ya. Jadi saran saya kalau memang mau tidak ada kiat khusus ya untuk merubah dari pelet menjadi daging, tetapi cara-cara yang dilakukan adalah dengan cara di pagi tadinya pelet, kemudian nanti dikurangi aja porsinya, sore dikasih daging dulu. Ya walaupun saya tidak menjamin itu akan bisa berhasil 100%, Pak. Tetap akan ada ikan-ikan yang tidak mau makan, bahkan sampai mati pun dia tidak mau makan. Lebih baik mati lah, dari sampai kurus gak mau makan. Jadi saran saya kalau memang belum terlambat Bapak mau bikin induk, ya mulai dari kecil Pak, itu diajari makan daging, itu hasilnya akan lebih maksimal. Ya, ikan itu pada saat dia itu gemuk dan dewasa itu di perutnya tidak ada lagi lemak ataupun gajih di perut, tapi yang ada di situ adalah telur yang muncul. Oke ya Pak, sukses untuk teman-teman semuanya ya. Salam dunia ikan gabus, jangan kemana-mana, kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.